Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita ada satu motivasi yang berbunyi, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Kutipan dari Nelson Mandela. Nah, baiklah. Untuk materi mapel bahasa Indonesia kelas 7 semester 1, hari ini kita akan mempelajari unit pembelajaran 3, yaitu tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur. Baik, kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik, mengenai kompetensi dasar, yaitu dari 3.6 adalah menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan dan membuat sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca maupun didengar. Untuk yang 4.6 yaitu menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan, dan juga isi secara lisan maupun tulis. Nah, mengenai tentang tujuan pembelajarannya, yaitu setelah mempelajari bab ini, siswa-siswi diharapkan mampu 1. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, dalam kurung, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, ataupun juga bisa cara membuat kuliner khas daerah dari berbagai jenis sumber. Untuk yang kedua, menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam teks prosedur, yaitu tentang tata cara memainkan alat musik daerah, baik tarian daerah ataupun cara membuat cindera mata, dan lain-lain. Dengan memperhatikan strukturnya, unsur kebahasaannya, dan juga isi yang diucapkan secara lisan maupun tulis. Nah, untuk yang A, struktur teks prosedur. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum itu berupa pengantar, menjelaskan pengertian dari keseluruhan ataupun manfaat tujuan. Untuk yang kedua, yaitu tahapannya adalah langkah-langkah. Nah, langkah-langkah itu apa sih, Pak? Langkah-langkah adalah tahap yang tersusun sistematis dan kronologis. Sistematis itu namanya adalah tersusun secara urut. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang di sini berupa penutup atau penanda berakhirnya petunjuk dari teks prosedur yang kalian buat. Di sini saya akan memberikan contoh teks prosedur dan strukturnya. Contoh teks prosedur yang saya akan sampaikan adalah yang berjudul cara memainkan angklung. Yang paling atas, pernyataan umum. Pernyataan umum tadi berupa pengantar, penjelas atau pengertian manfaat tujuan. Nah, di sini angklung adalah alat musik dari bambu yang dibunyikan dengan cara digoyangkan sehingga menghasilkan getaran bunyi yang tersusun 2, 3 sampai 4 nada. Angklung berasal
dan populer di wilayah Sunda, Jawa Barat. Banyak orang yang di daerah Sunda menyukai alat musik ini, terlebih di Bandung. Di berbagai sudut kota pun, kita dapat menjumpai komunitas yang mengadakan berbagai pertunjukan dengan menggunakan alat musik angklung. Mereka saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, mulai dari pembuatan hingga cara menggunakannya. Untuk memainkan angklung, dibutuhkan teknik-teknik yang benar agar bunyi yang dihasilkan dari setiap bambu terdengar harmonis. Lanjut ke langkah-langkah. Langkah-langkah tadi adalah tahap-tahap yang tersusun sistematis secara urut. Oleh karena itu, kita harus mengetahui dengan benar dasar-dasar memainkannya terlebih dahulu. Berikut akan dijelaskan cara memainkan alat musik ini. Namun, sebelumnya kita harus mengetahui lebih dulu cara memegang angklung yang benar. Nah, berikut penjelasannya. 1. Gunakan tangan kiri untuk memegang angklung dan gunakan tangan kanan untuk menggetarkannya. Yang kedua, jangan gunakan tangan kanan untuk memegang angklung pada bagian tengah tiang angklung secara vertikal dan horizontal, tetapi gunakan dengan tangan kiri. Langkah yang ketiga, tegakkan posisi angklung sejajar dengan tubuh. Jarak antara angklung dan tubuh sebaiknya sekitar setengah meter, sehingga angklung dapat bergetar dengan baik. Dan yang keempat, gunakan posisi tangan untuk menggetarkan bagian ujung tabung. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah. Setelah mengetahui cara yang benar untuk memegang alat musik dari bambu itu, mari kita pelajari bagaimana cara memainkan angklung. Yang pertama, getarkan ke arah kanan dan kiri dengan menggunakan tangan kanan dan posisi angklung tegak lurus. Yang kedua, untuk menghasilkan suara angklung lebih halus dan rata, sebaiknya getarkan angklung dengan frekuensi yang cukup sering. Nah, sehingga nada akan terus mengisi dan tidak berbunyi nyaring. Dan yang ketiga, sebaiknya memainkan angklung dengan berdiri, tegak lurus dan tidak duduk. Yang keempat, janganlah langsung memainkan angklung. Berlatihlah terlebih dahulu dengan memainkan nada-nada pendek secara berkala selama 7-10 menit. Setelah saya menjelaskan dan memberikan contoh langkah-langkah untuk penyusunan teks prosedur, selanjutnya yaitu penegasan ulang. Nah, saat ini angklung sudah menjadi warisan bangsa yang mendunia. Awalnya, alat musik dari bambu ini menyebar ke seantero Pulau Jawa, lalu meluas ke penjuru Nusantara. Alat musik ini sudah berhasil memikat hati warga negara asing hingga mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai bangsa yang memiliki keragaman budaya dan seni. Kita wajib menjaga dan melestarikan sebaik mungkin. Nah, setelah tadi kita mempelajari tentang struktur teks prosedur, yang selanjutnya ini adalah kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Yang A, banyak menggunakan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif yakni adalah kata yang menyatakan perintah atau keharusan, juga larangan. Contoh dari kata kerja imperatif adalah ambillah, potonglah, haruslah,
jangan, perlu, dan tidak perlu. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, akhiran i, dan partikel lah. Yang B, banyak digunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan urutan kegiatan seperti dan, lalu, kemudian, setelah itu, dan juga selanjutnya. Sedangkan yang C, banyak pula digunakan kata-kata penunjuk waktu seperti beberapa menit, kemudian, dan juga setengah jam. Nah, yang Do, banyak menggunakan kata-kata teknis berkaitan dengan tema yang dibahas. Misalnya, petunjuk tentang pertanian. Banyak pula digunakan istilah pertanian seperti pembibitan, stek, regenerasi tanaman, batang, siram maupun pupuk. Dan yang ke E, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk, penggunaan alat akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah maupun warna. Untuk yang C, menyajikan teks prosedur. Berikut hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam penyajian suatu teks prosedur. A. Menentukan jenis kegiatan yang akan dilakukan, baik oleh diri sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Yang B. Membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Untuk yang C, menyusun kerangka tersebut secara sistematis. Sistematis tadi artinya sesuai urutan, benar, dan mudah untuk dipahami oleh pembaca. Yang Do, mengumpulkan semua bahan-bahan yang akan dijadikan teks prosedur. Yang E, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Lalu yang F, menyunting atau memperbaiki kebenaran isi struktur dan penggunaan ejaan atau tanda baca. Nah, setelah kita mempelajari struktur dan juga kaidah kebahasaan dari teks prosedur, kalian di sini akan diberikan tugas, yaitu aktivitas 6. Tugas yang pertama atau nomor 1, diperhatikan, disimak baik-baik, dan juga didengarkan. Urutkan kalimat ajak berikut agar menjadi teks prosedur yang benar. Judulnya Tata Cara Bertamu. Kalimat pertama, ungkapkan salam dengan hormat kepada tuan rumah. Kalimat kedua, apabila sudah dipersilahkan masuk, duduklah dengan sopan di tempat yang sudah tersedia. Kalimat nomor 3, jabatlah tangan tuan rumah sebagai tanda persahabatan. Kalimat nomor 4, pencetlah bel rumah atau ketuklah pintu dengan sopan. Kalimat nomor 5, ucapkanlah terima kasih atas kesediaan tuan rumah untuk menerima kehadiranmu. Kalimat nomor 6, jika hendak pulang, pamitlah dengan sopan. Tugas yang nomor 2, buatlah sebuah petunjuk membuat mainan yang kamu kuasai. Boleh layang-layang atau mobil-mobilan dari jeruk Bali. Tugas yang nomor 3, apa yang dimaksud dengan kata kerja imperatif? Ayo, tadi sudah saya jelaskan secara rinci beserta
contoh-contohnya. Nah, setelah kalian menerangkan yang dimaksud kata kerja imperatif untuk soal nomor 3 ini, kemukakan contoh penerapannya dalam 3 kalimat. Jadi ini ada 3 tugas dan 3 nomor diselesaikan dan dikerjakan di kertas folio. Untuk soal harus ditulis. Jangan lupa nama, kelas, dan tanggal pemberian tugas. Nah, untuk anak-anak yang nanti masih bingung atas penjelasan saya, silahkan bisa WA di nomor bawah ini yang sudah tertera. Oke? Silahkan bisa tanya langsung ke saya tentang struktur teks prosedur maupun ciri kebahasaan dari teks prosedur. Sekian pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari benar-benar bermanfaat dan berguna di kehidupan kita kelak. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Kalaupun tidak berkepentingan untuk keluar rumah, jangan keluar. Kalaupun mendesak, minta tolong diantar oleh orang tua dan juga tetap mematuhi himbauan pemerintah menggunakan masker atau facelift ataupun sarung tangan. Tetap jaga diri baik-baik agar kita semua sehat, selamat, dan juga beribadah dengan lancar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.